Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang di acara peringatan Maulid Nabi 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh DPD IWAPI Jawa Barat bekerja sama dengan Tepi Kota Healing dengan tema Menebar Empati, Perkuat Silaturahmi. Acara ini disponsori oleh Rabani Tour and Travel, Saudi Tourism Authority, Rumah Makan Bumi Aki, GNC Cookies, Ibu Hajah Insinyur Siti Sarah, Harmoni TV Online, dan Hijab Story. Saya Kartikowati akan memandu acara pada pagi hari ini dan berikut susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IWAPI, dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Pelaksana, sambutan dari Tepi Kota Healing atau yang mewakili, sambutan dari Ketum DPD IWAPI Jawa Barat, penyerahan cenderamata, dilanjutkan dengan pelatihan membaca Al-Quran metode Ajani, doa penutup, hiburan, foto bersama, dan ramah tamah. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita mulai acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan membaca surat Al-Ahzab ayat 40 dan akan dibacakan oleh Ananda Ahmad. Kepada Ananda Ahmad dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum
من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Sadaqallahul azim. Dan artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Pengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari sebagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Ahmad yang sudah membacakan ayat suci. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Iwapi. Hadirin dimohon berdiri. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia bercita-cita luhur dan mulia, berjuang dan membantu pembangunan negara dengan semangat tekad membaca. Majulah, majulah untuk cita-cita mulia. Majulah, majulah untuk Indonesia tercinta. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia berjiwa tawar
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Teti yang sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IWAPI. Baik ibu-ibu dan hadirin semua, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Titin. Kepada Ibu Hajah Titin dipersilahkan. Alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Maulud Nabi Muhammad besar sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh DPD IWAPI Jawa Barat bekerja sama dengan tepi kota. Kegiatan hari ini adalah menebar ilmu dan kekuatan. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi pelatihan membaca Al-Quran metode Al-Zadi dan pengajian sambil wisata nanti bersama Ustadz Evi mungkin akan dilaksanakan nanti setelah kita isoma. Di sini saya sudah mengundang majelis taklim yang sudah daftar kembali adalah kurang lebih 250 orang. Jadi nanti mungkin di sini akan penuh ibu-ibu ya, insya Allah gitu ya. Nanti setelah makan siang kita isoma, kita mungkin biasanya kita duduk di sini di bawah karena kursi juga mungkin tidak cukup. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Rabani Tour dan Travel, JNC Cookies, Ibu Dia mungkin, Rumah Makan Bumi Aki, Bu Lina, dan Insinyur Sarah. Terima kasih juga pada liputan TVRI Harmoni. Keberhasilan pelaksanaan acara ini tidak terlepas dari peranan serta dan dukungan dan para sponsor, mitra dan seluruh tim panitia dan semua pihak yang terlibat. Kegiatan ini juga merupakan momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan organisasi IWAPI baik di tingkat DPD maupun DPC dan menghubungkan kita dengan majelis taklim. Mari kita tingkatkan sinergi, kolaborasi dan solidarisasi di antara kita sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan misi mulia demi kemajuan organisasi dan masyarakat. Sebelum saya akhiri laporan ini, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Demikian laporan kegiatan ini saya sampaikan, semua kegiatan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi semua umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Titin atas laporan dari kegiatan hari ini. Dan selanjutnya kita akan simak sambutan dari Ketum DPD IWAPI Jawa Barat kepada Ibu Dr. Hajah Masrura Ramijal SE MBA MSc. Dipersilahkan. Bapak, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini IWAPI DPD Jawa Barat melaksanakan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah juga tadi dari laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia disebutkan bahwa acara ini selain mengundang teman-teman dari DPD IWAPI Jawa Barat juga dan Kota Bandung dan DPC yang lain yang berada di sekitarnya, kita juga mengundang masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa majelis taklim yang nanti akan bergabung siang nanti. Insya Allah acara memperingati Maulid Nabi Muhammad ini juga akan diisi oleh pembelajaran Quran metode Ajani. Nanti Ustadz Fatur Rahman akan mengajarkan kita dengan metode-metode yang lebih simple. Insya Allah selesai acara ini kita bisa mempraktekannya dan bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua insya Allah dalam setiap harinya.
Ibu-ibu yang saya cinta dan saya banggakan, Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita. Dengan memperingati hari lahirnya ini, insya Allah akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwatan kita. Kemudian juga kita dapat mentadaburi, kita dapat mendengarkan bagaimana beliau berdakwah. Seperti apa ketulusan seorang Nabi SAW, pengorbanannya dalam menyebarkan agama Islam, agama Allah SWT. Dan semoga insya Allah kita juga bisa menteladaninya. Apa yang kita kerjakan sampai hari ini ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada seujung kukunya. Insya Allah nanti siang dari tausiah dari Ustadz Evi Effendi kita akan belajar banyak. Insya Allah juga kita akan sama-sama nanti beristighfar bersama, bersalawat bersama. Dan saya berharap sekali setelah hari ini kita pulang ke rumah masing-masing, kita membawa sesuatu ya. Dalam keseharian kita, iman itu kan selalu naik dan turun. Ya, ada posisinya ketika kita dalam posisi yang paling di bawah. Nah, kita berharap mudah-mudahan insya Allah kita menteladani bagaimana Nabi SAW dalam berjuang menegakkan nama Allah itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang kita hari ini alami dengan kondisi-kondisi kita seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua sponsor, semua teman-teman yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk kegiatan hari ini dan khususnya untuk IWAPI ya, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, melancarkan semua kegiatan kita dan selalu menempatkan IWAPI untuk memberikan manfaat tidak hanya kepada anggota tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketum DPD IWAPI Jawa Barat yang sudah memberikan sambutan. Dan ibu-ibu, kita akan lanjutkan acaranya yaitu pelatihan membaca Al-Quran. Nah, ya, sebelumnya saya akan bacakan Ustadz yang akan menyampaikan materi pagi ini. Beliau adalah Ustadz Ramdan Faturrahman SPD. Beliau adalah pimpinan Yayasan Rumah Quran Al-Fat Indonesia, pembina LKS Rumah Yatim Du'afa Al-Fat, owner Ayam Bebek Bakar Kang Dadan, alumni STKIP Pasundan Cimahi, dan alumni Pondok Pesantren Gontor 2008. Kepada Pak Ustadz Ramdan Faturrahman, dipersilahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sampaikan secara singkat Bu ya tentang metode Ajani, dan sebelumnya kita bakal bahas dulu pentingnya belajar Quran. Ini kita pakai PowerPoint. Nanti saya bacakan. Kalau mungkin dari di sebelah sana mungkin nggak akan kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa, bisa saya bacakan insyaallah. Kita akan belajar yang pertama manfaat mempelajari Al-Quran. Yang kedua, isi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, akibat dari meninggalkan Al-Quran. Baik ya. Untuk yang pertama insya Allah bakal kita bahas, yaitu sebelum itu kita mungkin perlu tahu dulu Ibu, kuantitas baca Al-Quran di Indonesia itu bagaimana. Ini saya buka ya. Saya buka kuantitas baca Al-Quran di Indonesia itu yang buta huruf itu masih banyak. Coba boleh buka. Kuantitas kemampuan membaca Al-Quran di Indonesia saat ini. Saya baca ya, DMI. 65% Muslim Indonesia buta huruf Al-Quran. Sampai 65% Bu. Yang kedua, ini Riau Quezon. Nah ini dari perpustakaan, apa itu sih nggak kelihatan. Buta huruf Al-Quran masih menimpa banyak umat Islam di Indonesia. Next. Dari MPR mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia buta aksara Al-Quran. Next. Waka MPR ungkap 72% umat Muslim
RI buta aksara Al-Quran, mengkhawatirkan. Ya. Baik, ini nilai itu adalah nilai yang cukup mengkhawatirkan Bu ya. 72% itu buta huruf. Sehingga mungkin yang bisa baca Quran, yang lancar baca Quran ini jauh lebih sedikit. Yang tahfiz Quran nilainya pasti jauh lebih sedikit. Yang mampu mentafsirkan Al-Quran ini jauh lebih sedikit gitu. Karena yang bacanya aja, yang buta huruf aja udah di angka 72% Ibu. Nah ini sedih sekali Bu ya. Ternyata di masyarakat Indonesia ini masih belum bisa baca Quran. Bisa baca Quran aja enggak, apalagi lancar. Apalagi sesuai dengan kaidah tajwidnya mungkin begitu ya. Ya next. Nah saya angkat dulu ya supaya kita lebih semangat lagi. Manfaat dari mempelajari Quran dan mengamalkannya. Yang pertama, kenapa Al-Quran? Karena agar disempurnakannya pahala dan ditambah karunia sehingga tidak akan rugi. Surat Al-Fatih 29:30. Isinya adalah ada sebuah perniagaan Bu. Nah perniagaan itu yang perniagaan gak akan pernah merugi. Yang pertama adalah Qira'ul Quran. Yang pertama adalah baca Quran. Yang kedua adalah iqamatus shalah, baca sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat, infak atau sedekah. Nah ini adalah perniagaan yang tidak akan pernah rugi menurut Allah ya, Al-Quran di surat Al-Fatir 29:30. Terus yang kedua apalagi manfaatnya adalah bersama para malaikat yang mulia dan terhormat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga adalah Al-Quran memberi syafaat pada hari kiamat untuk para pembaca dan pengamalnya. Nah itu dia. Jadi Al-Quran itu energi Bu. Jadi kalau dalam ilmu sains itu bahwa di setiap ada yang namanya supernatural power Bu. Nah supernatural power ini bahwa alam semesta ini dia punya kekuatan, punya power. Nah kenapa ketika kita baca Quran itu ada muncul rasa adem, kita mendengar ada muncul rasa nyaman gitu ya. Karena Quran itu sendiri energi gitu. Nah sih kalau misalnya ada diri kita misalnya kita agak sedih, terus kita misalnya kalau bahasa anak udah mungkin nggak mau gitu atau kemana gitu. Nah itu maka bacalah Quran. Insya Allah Quran bakal menenteramkan hati karena di dalamnya mengandung sebuah energi. Yang ketiga, yang keempat ya, sebagai penawar dan rahmat bagi jiwa yang sakit. Nah ini dia surat Al-Isra ayat 82. Jadi kalau misalnya ibu melihat ada pengobatan menggunakan metode bacaan Al-Quran gitu ya. Nah karena memang Quran sendiri syifa Bu. Syifa. Obat itu dua, dawaun, faun. Kalau dawaun itu obat untuk tubuh Bu. Kita bersihin flu ya. Terus sakit gatal-gatal itu pakai dawaun. Syifaun itu dia bisa buat obat buat fisik bisa, obat buat hati bisa gitu. Obat buat roh bisa. Nah itulah luar biasanya sehingga menggunakan buat segala macam penyakit. Yang selanjutnya adalah manfaat dari mempelajari Al-Quran, terhindar dari azab Allah sehingga senantiasa bergembira. Baik, kenapa saya bahasakan seperti itu? Karena ibarat begini, kita ingin pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu arah tujuannya kemana Bu. Biasanya kita pakai apa kalau misalnya ke suatu tempat nggak tahu arah tujuan? Pakai Google Map ya. Map itu menjadi direct mengarahkan kita supaya kita sampai ke tujuan. Begitulah hidup Bu. Hidup ini kita punya tujuan, hidup ini kita punya arah. Al-Quran itu sebagai mapnya gitu. Nah sehingga mapnya itu ini nggak asal map gitu Bu, tidak mungkin error gitu ya mapnya karena dari pencipta sendiri yang menciptakan, menurunkan gitu. Nah sehingga barang siapa yang mengikuti track atau mapnya Al-Quran maka dia terhindar dari azab
Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena azab itu enggak semata-mata di dunia aja, enggak Bu. Di akhirat juga iya. Tapi enggak semata di akhirat juga enggak juga, tapi di dunia juga bisa jadi gitu. Nah, seperti itu Bu ya. Insya Allah di sini ada di hadis Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya, membaca Al-Quran itu juga menambah keimanan dan optimis terhadap diri. Nah gitu, Masya Allah ya. Tadi iman naik turun ya, naik turun. Tapi hati-hati Bu, iman juga bisa hilang. Hati-hati ketika kita mungkin lagi malas, lagi turun. Tapi kalau kita lagi maksiat, itu bukan lagi turun, lagi nggak ada iman. Nah makanya agar tidak naik turun dan agar tetap naik terus gitu ya. Maka di sini kuncinya adalah kita harus terus menambah keimanan dan optimis terhadap diri. Apa? Belajar terus Quran, belajar gitu. Kita pernah eksperimen, ada beberapa orang kita dengarkan musik Bu. Kita dengerin musik gitu ya. Sekitar 15 sampai 20 menit. Terus setelah itu sampingnya kita perdengarkan Quran sekitar 15 sampai 20 menit. Akhirnya kita tanya, kamu ketika dengerin musik apa yang kamu rasain? Dia bilang apa? Saya itu ingat ke belakang, ingat ke masa lalu. Saya jadi sedih, saya jadi pesimis gitu. Oh gitu. Jadi pembawaannya itu ke belakang Bu. Akhirnya kita tanya yang kita perdengarkan Quran, kayak yang kamu rasain apa? Saya sedih tapi saya semangat. Sedih tapi saya semangat dan pikiran saya ke depan. Seakan-akan saya ingin ada perubahan. Masya Allah. Itu silakan Ibu coba sendiri aja gitu ya. Nanti kalau misalnya biasanya Bu, anak-anak muda sekarang kalau misalnya lagi galau, lagi sedih, dia dengerin musik. Saya jamin musik itu akan menghantarkan dia ke lambunan-lambunan yang berbahaya. Makanya ketika anak itu sedih atau punya masalah, jangan sampai dia mendengarkan musik yang malah menambah dia semakin sedih gitu. Lebih baik kita ajak untuk memperdengarkan Al-Quran. Insya Allah lebih optimis dan lebih percaya diri. Next adalah manfaatnya mencerdaskan anak. Nah ini di surat An-Nisa ayat 162. Nah itu karena sebaik-baiknya pengajaran itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu di dalamnya ada berbagai ilmu Bu. Ada ilmu nahwu, ada ilmu taraf, ada ilmu bahasa. Saya alumni bahasa Inggris. Saya menemukan petunjuk bahasa justru dari Al-Quran. Alhamdulillah gitu. Saya dapatkan ilmu bahasa daripada Al-Quran. Nah baik. Isi Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Nah kira-kira petunjuk apa aja sih Bu yang kira-kira bisa kita ambil dari Al-Quran? Nah ternyata petunjuk hidup ini ada yang namanya petunjuk berkeluarga. Isinya di surat Al-Baqarah 228 dan 7539. Ada petunjuk untuk berkeluarga. Selanjutnya ada petunjuk, ada juga petunjuk prinsip pendidikan. Di 5331. Ini Al-Quran sebagai petunjuk hidup ya. Yang ketiga adalah ada petunjuk tentang berekonomi. Di Al-Baqarah 265, 278 dan 17 ayat 100. Selanjutnya ada petunjuk tentang akhlak. Al-Maidah 55, 921 sampai 2121. Ada lagi petunjuk tentang politik dan pemerintahan di Al-Quran. Ada di 2269, 4 ayat 5. Ada juga petunjuk tentang hukum di 16126. Next. Ada lagi tentang petunjuk tentang hak asasi manusia di 6151, 532. Nah inilah isi Al-Quran. Sehingga wajar saja ketika seseorang mempelajari Al-Quran, maka tingkat pengetahuannya dia meningkat. Karena di dalamnya terdapat banyak petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip tentang hidup. Ada berkeluarga, itu kan segala macam, ada pendidikan, ada akhlak juga. Next. Nah sekarang akibat dari meninggalkan Al-Quran.
Sebagai akibatnya apa? Tertutupnya hati sehingga tidak mengenali kebenaran. Jadi yang mau menyampaikannya Ustadz, Syekh, Kiai, Haji apapun, kalau hatinya udah tertutup itu nggak bisa. Sekelas Nabi Muhammad kalau udah tertutup hati Abu Jahal udah tertutup aja, nggak bisa mengenali kebenaran. Karena apa? Karena yang didahulukan adalah akal, sehingga hati tidak bisa mengenali kebenaran. Ini benar apa enggak ya? Nggak bisa dia kenal seperti itu. Ini akibatnya karena meninggalkan Al-Quran di Al-Baqarah 87, 89. Next. Tersumbatnya pendengaran sehingga tak mampu mendengarkan kebenaran. Ini sebenarnya masih ada hubungan antara pendengaran, hati, dan penglihatan. Nah, saya bahasakan jadi Al-Quran membahasakan pendengaran, penglihatan, dan hati itu menggunakan istilah basor, Bu. Basor itu bukan melihat secara begini, bukan. Basor itu adalah penglihatan secara mendalam menggunakan hati. Dan sima, mendengar itu bukan mendengarkan, kita mendengarkan musik seperti itu, bukan. Tapi benar-benar bisa mendengarkan petunjuk gitu. Nah, sehingga rezeki yang paling utama adalah ketika seseorang itu mengenal, oh ini benar dan ini salah. Nah, seseorang bisa memvalidasi ini benar dan ini salah. Itu pakai apa? Ya pakai kebenaran hati yang bersumber dari Al-Quran tentu. Nah, seperti itu, Bu ya. Next. Akibat dari meninggalkan Al-Quran sebagai petunjuk adalah mendapatkan hukuman atau azab dari Allah karena kecintaannya kepada dunia. Baik. Nah, ini hukuman itu kan ketika seseorang melakukan hal-hal yang memang di luar aturan syariat. Nah, seperti itu, Bu ya. Nah, saya perkenalkan kenapa kami memilih Al-Quran sebagai program ya pengajaran sosial pendidikan kami. Rumah Quran Al-Fat Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan usaha-usaha Rasulullah dalam syiar Al-Quran melalui 3 program sosial pendidikan: Rumah Tahfidz Quran, LKS Rumah Yatim Duafa Al-Fat, dan Pesantren Quran Al-Fat. Masih ada lagi sebenarnya privat Quran, Bu. Masih ada sebetulnya satu lagi. Jadi Rumah Tahfidz itu, nah ini kita Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Rumah Yatim Duafa Al-Fat, Cilamek, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini yang sedang kita ikhtiarkan, yang sedang kita usahakan karena di wilayah tersebut memang butuh pengajaran Al-Quran karena yang pertama minim guru, yang kedua anak berkebutuhan banyak, dan lingkungannya lingkungan yang mungkin bisa dibilang kurang baik ya secara lingkungan gitu. Nah, sebetulnya di Bandung ini kan banyak sekali gitu ya lingkungan-lingkungan yang mungkin membutuhkan pengajaran Al-Quran gitu. Karena basis kita saat itu mendirikan rumah Al-Fatnya di Cilame, maka di sanalah kita mulai untuk mendirikan lembaga kesejahteraan sosial. Kalau misalnya cerita agak unik-unik tuh, Bu. Anak-anaknya tuh macam-macam, Bu. Ada yang bisa gimana ya mencampaikannya ya? Ada yang orang tuanya dia hamil di luar nikah, terus dia sengaja untuk mengaborsikan anaknya, tapi nggak keluar aborsinya. Tapi ternyata anaknya itu tetap ada di dalam rahimnya, akhirnya keluar dengan selamat. Cuman hasil dari dia makan segala sesuatu buat dia aborsi itu, akhirnya fisiknya itu cacat, gitu. Fisiknya itu cacat gitu. Tapi ketika kita ajarkan Quran, dia menangkap aja. Anak itu menangkap meskipun rada beda gitu ya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang seperti itu gitu ya. Tapi yang jadi saya semangatnya itu adalah mereka tidak berhenti untuk ngaji. Itu yang saya tidak mau menyerah gitu. Ketika saya melihat hujan-hujan malam-malam gitu ya, dari siang sampai malam mereka datang ke
ke asrama ngaji, itu yang bikin saya terus tetap tidak menyerah untuk terus mengajarkan Al-Quran. Next. Nah, ini rumah tahfiz Quran RTQ, namanya Ittihadul Ummah, Al-Fat Melong, Cimahi Selatan. Ini yang sedang kita garap. Semoga mudah-mudahan atas izin Allah, juga doa dan support ibu-ibu, kita akan mencetak setiap tahun di sini mudah-mudahan mencapai 50 orang tahfiz Quran gitu. Yang mereka yang akan kami sebarkan ke setiap penjuru-penjuru, karena kami berupaya untuk melahirkan hafiz Quran yang dia bisa terus mengajarkan kembali apa-apa yang telah mereka pelajari gitu. Sehingga mudah-mudahan dunia yang kita harapkan, nilai keadilan, kedamaian, serang derang, tidak jahiliyah gitu ya, itu bersumber dari pengajaran Al-Quran. Insyaallah, mudah-mudahan. Next. Nah, ini gambar rencana kami pesantren Quran Al-Fat Indonesia di Desa Kulur, Kabupaten Majalengka. Jadi di RTQ Cimahi, di Arjasari, di Cilamai, dan satu lagi di Majalengka. Dan kami juga membuka peluang bagi ibu-ibu yang ingin berkolaborasi atau yang ingin belajar Al-Quran bersama kami. Insya Allah Bu, kita open aja. Kita belajar bareng-bareng, insya Allah hayulah gitu. Mau dimanapun, mau kapanpun, mau berapa sampai subuh deh boleh lah gitu. Ibu mau pelatihannya aja. Oh iya. Next. Nah, ini metode aja nih Bu ya. Kelihatan Bu ya. Nah. Belum tadi. Yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat ini Bu ya. Kelihatan ya? Ini huruf ta Bu. Ta. Nah, saya nggak menjelaskan ta itu titiknya 2, terus di atasnya ada garis. Nah, saya nggak menjelaskan itu ya. Saya menjelaskan ini adalah ta. Ti, tu. Ta, ti, tu. Coba bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Yang ini? Ya. Nah, fathah A. Fathah A. Lagi fathah A. Kasroh I. Kasroh I. Dhamah U. Dhamah U. Fathah A. Kasroh I. Dhamah U. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda. Nah, gitu Bu ya. Ketika ada huruf yang ada harokatnya A, I, U, maka yang tadi ba menjadi bu. Nah, gitu ya. Next. Apa Bu? Sa.
si, su, sa, si, su, ta, ri, tu, ba, ri, u, a, i, u, ta, ri, tu, sa, si, su, sa, si, su, ta, sa, alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa. Nah sekarang ini huruf ta sama nggak Bu kayak gini? Sama ya. Hanya saja ta ini tidak ada sambungan. Ini adalah huruf ba. Ketika ada kasroh i-nya berarti menjadi bi. Nah ini adalah huruf ba ketika ada di tengah kata. Nah ini adalah huruf ba ketika tidak ada sambungannya. Nah ini adalah huruf ba ketika ada di tengah kata. Baik kita baca Bu ya. 1, 2, 3. Sa, i, ta, sa, i, su. Sa, Li, majidu, 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 majidu. jalisu, Jalisu, ta'ishu, taishu, ta'ishu, taishu, wahidu, hafizu, hafidu, harisu, 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 mani'u, 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 farighu, farihu, farighu, farihu, arifu, 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 nah itu khaliqu, 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 betul, ada kalkulanya betul Bu? Khaliqu, khaliqu. malik, dof dengan kaf, beda ya. Ulangi, khaliqu, Khaliqu, maliku, maliku, jam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. coba Bu, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin, shin, sin, au, sad. Pakai apa? Pakai Nah, waktunya sangat terbatas sekali ya, karena kita masih banyak acara lain. Jadi ibu-ibu tadi itu mengenalkan metode Ajani. Mungkin saya sampaikan sedikit, ini informasi dari Ustadz, bahwa metode ini merupakan hasil kajian mutakhir yang membandingkan dari metode-metode lain. Kalau dulu kecil kita mungkin menggunakan Al-Baghdadi ya, yang alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Nah ini sebenarnya hampir sama, cuma tidak dieja fathah kasroh domah, tapi langsung baca A, I, U. Nah kemudian ini cocok digunakan oleh semua usia, baik anak-anak, remaja maupun yang sudah manula ya. Jadi yang mau membaca, yang mau belajar metode Ajani ini, karena ini bisa digunakan oleh siapapun, baik yang belum bisa baca Quran dari 0 sampai mahir. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa baca, nanti bisa belajar tajwidnya. Nah tajwidnya itu ada di jilid ke-7. Karena ini ada 8 jilid, di jilid ke-7 ini ada khusus belajar tajwid. Kemudian metode ini sudah dipraktekkan lebih dari 15 tahun dan digunakan juga di berbagai sekolah Islam terpadu seperti Al-Azhar BSD, Al-Azhar Palembang, Sekolah Ar-Rahman Motik dan lain-lainnya. Jadi buat ibu-ibu tadi pesannya adalah yang penting sering-sering kita membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita belum lancar, belum ada kata terlambat,
bisa belajar menggunakan metode apapun, salah satunya adalah metode Ajani. Nah, tadi buku yang dibagikan itu adalah untuk dilihat, dipinjam dilihat, nanti boleh ditarik lagi Akang karena itu milik santri, milik santri-santri yang digunakan untuk belajar di Al-Fat ya. Baik. Ibu-ibu, kita akan lanjutkan lagi acaranya. Kalau ada yang berminat nanti boleh mungkin ke timnya Ustadz ya. Nanti boleh bertanya ke timnya Ustadz. Baik, kita akan lanjutkan lagi acaranya. Alhamdulillah siang hari ini Pak Peri Tristianto sudah hadir. Silahkan kepada Pak Peri untuk memberikan sambutannya. Pak, punten. Ya selamat siang ibu-ibu semua, ya salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih udah datang ke tempat sini, meskipun siang ini panas, dari mana-mana kayak panas Bu, lain di wae. Maksudnya apa? Seneng saya ngelihat ibu-ibu yang masih sehat, masih berumur, mangges kalolot, sarua sareng saya Bu. Namun susu mangges, basi ya. Tapi kita lebih dari susu, kita ini yogurt, ya yogurt mah tuh mahal di susu, tenang we, ya. Jadi ya terima kasih, saya seneng Bu seperti ini, karena memperpanjang umur kata Ustadz nih, kata Ustadz bukan kata saya. Ustadz asal kan ada Ustadz saya suka dengerin, yang memperpanjang umur itu kan silaturahmi, ya doa, ya sedekah. Silaturahminya udah ada, doanya tadi ada pelajaran Al-Quran, pengajian, doanya udah ada. Ntar ada Ustadz Evi, tinggal sedekahnya belum, nanti belanja yang banyak Bu ya. Ya, jadi ya sambutan saya mau sambutan apa? Karena kan tadi saya bilang IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha. Kira saya tadi PAN Bu ya. Tadi kira saya lagi mau nyalek kayak mau apa, karena seragamnya biru-biru ya. Ya kalau perlu di tempat saya Bu dari IWAPI silakan hubungin, kan ada Intan. Saya mau di Lembang, mau di Bandung, mau di hotel saya juga. Kalau yang ada 40 orang, 30 orang pakai aja hotel saya ya, gratis orang mah ya, kudu bayar gratis. Saya mah gratis pakai terus ya. Ikut tahun ya, makannya dari sebelah ya, kumpulnya di hotel saya, makannya dari Gandasari ya. Ya Umi Aki ya Budia itu saya kenal udah lama ya. Sama putranya juga saya kenal ya, seperti itu. Kita seneng-seneng aja lah ya, karena kalau mikirin hidup mah udah capeknya, tong di pikiran ngesenang-senang ya, seri lah seueur ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalau perlu apa-apa saya ada tempat di Lembang di mana silakan ya, kalau mau gathering apa nggak apa-apa ya, kita bisa kasih gratis kok, bener ya. Kan dari dulu kan kita ada MHBD ya, kelompok kita ya, selalu kita kumpul tiap tahun ya. Set di MHBD aja 32 tahun Bu ya. Dan teman-teman saya di MHBD selalu kalau ketemu saya, Pak Peri kapan mau jadi mualaf, mau jadi muslim ya. Saya bilang ke agama orang kecan balik saya pindah deh. Ya senang saya ketemu ibu-ibu sekalian. Saya perlu apa-apa ada nomor kontak saya, ada Intan ya. Tadi juga ada yang perlu nasi sedekah, sok lah tinggal nyieun tuh ya, sanggup banyak, tinggal masak tinggal nyieun kan gitu ya. Itu aja dari saya ya. Sekali lagi senang saya ketemu ibu-ibu ya. Ketemu ibu ini 15 tahun lalu saya ngobrol ya, Iwati ya. Jadi ya masih dikasih, alhamdulillah kan kita masih dikasih. Ya tahu atuh itu batu di Rotary ya. Nah, batu ya. Saya pakus ya.
Aku Jatiko, ya, cucu Jatiko, ya. Ya, ini kenal 20 tahun ada Ibu Rina, semua teman-teman lah, senang saya kita masih bisa kumpul, ya. Ya itu aja ya. Sekali lagi terima kasih. Kalau butuh apa-apa kontak, butuh tempat dan sebagainya. Ya. Bapak mohon tetap di depan karena akan diberikan cenderamata. Ini Ibu Masrura. Ya, kita tahu bahwa Pak Peri Tristrianto, beliau adalah Raja Factory Outlet ya di Bandung, owner dari Grid Asia Afrika, Floating Market, dan tentunya tepi Kota Healing yang sekarang kita tempati untuk acara. Baik. Ya, pemberi cenderamata selanjutnya akan diberikan untuk para sponsor setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin Deniwati sebagai Ketua Pelaksana dalam rangka Hari Mauludan Nabi Muhammad SAW. Rangkaian acara pertama adalah acara khusus untuk keluarga IWAPI, pengurus DPD Jawa Barat dan Koperasi sama DPC Kabupaten Badung. Acara sekarang adalah acara resmi yang biasa kita lakukan. Nanti setelah jam 10, 12 isoma, kita isoma. Setelah isoma dilanjut dengan ceramah Pak Ustadz Evi. Dengan menghadirkan mungkin 250 orang yang sudah daftar ke kita gitu. Jadi mungkin 250 ditambah IWAPI-nya 100-300 orang. Itu aja mungkin dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrura Ramijal, Ketua Umum DPD IWAPI Jawa Barat. Insya Allah pada hari ini kami akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dihadiri oleh pengurus DPD IWAPI Jawa Barat, para DPC di Kota Bandung dan sekitarnya, dan juga masyarakat umum. Dalam kesempatan ini, selain melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,
SAW, kami juga akan mengajarkan metode belajar Quran dengan cara metode Ajani. Kami berharap insya Allah program Maulid hari ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semakin mencintai Rasulullah SAW dan bermanfaat buat seluruh anggota IWAPI dan masyarakat sekitar yang berada di lokasi ini. Insya Allah nanti siang akan ada tausiah dari Ustadz Effendi yang akan juga mengajak kita sama-sama bersalawat, beristighfar dan menyampaikan hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.